EcoGreen sudah menghasilkan 4 perdes yang tadi, mengantar generasi muda tani hingga menghasilkan beberapa macam produk, utamanya produk yang berkaitan input pertanian. EcoGreen Kabupaten Grobogan gelar acara lokakarya dan pameran inisiatif model ekonomi hijau serta talkshow bersama beberapa narasumber baik dari instansi pemerintah maupun dari pihak swasta yang dilaksanakan di Hotel Kirat Grandmaster Purwodadi pada hari Rabu 25 Januari 2023. Tujuan dilaksanakan kegiatan tersebut yakni bertujuan untuk mempromosikan dan penyebarluasan inisiatif model ekonomi hijau EcoGreen oleh kelompok tani perempuan dan generasi muda di tingkat tapak ke tingkat yang lebih luas lagi. Berbagai produk pertanian ramah lingkungan dipamerkan, termasuk beberapa jenis diantaranya pupuk cair dan asam amino super, ekoenzim, serta beberapa produk jenis olahan makanan dan produk-produk binaan EcoGreen semua berbau organik dan ramah lingkungan tentunya, tanpa sentuhan dari bahan kimia. Dalam acara tersebut tentunya banyak yang dibahas, termasuk bagaimana generasi muda kita ini tidak malu menjadi sebagai petani. Pak, bisa disampaikan untuk kegiatan hari ini Pak terkait dengan EcoGreen sendiri Pak? Ya, ini adalah kegiatan lokakarya yang sebenarnya juga ada pamerannya. Jadi lokakarya dan pameran itu sebuah penutup kegiatan yang sebenarnya memamerkan capaian kami selama 3 tahun beraktivitas di Kabupaten Grobogan. Kelompok tani yang kami dampingi, harapan kami kelompok tani yang sudah kami dampingi selama ini itu bisa masuk dalam kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah kabupaten. Karena selain daripada itu, dalam proses kami membangun proses di lapangan, kami pun sebenarnya banyak berkoordinasi dengan beberapa dinas. Adapun dinas-dinas yang sangat intens kami berkomunikasi itu dengan Dinas Pertanian, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, BP3AKP, BLH, dan Bapeda sendiri. Untuk EcoGreen sendiri dari desa yang sudah ada binaan di Kabupaten Grobogan mana saja Pak? Ya, memang EcoGreen pertama kali datang ke Grobogan itu terfokus 2 kecamatan, yaitu Kecamatan Penawangan di 20 desa, Kecamatan Godong di 28 desa, plus 1 desa di Kecamatan Karangrayung yaitu Desa Nampu. Jadi 49 desa secara keseluruhan itu kita dampingi. Walaupun ada beberapa desa yang memang kita dorong untuk pencontohan. Jadi seperti perdes yang saya sampaikan tadi itu hanya kita lakukan di 4 desa sebagai pencontohan. Terus demplot untuk generasi muda kita juga lakukan di 4 desa yang berbeda. Jadi ada demplot dan ada sekolah lapang sebagai pendukung agar supaya desa-desa lain itu bisa terfokus belajarnya. Jadi kiblat belajar tentang pertanian ramah lingkungan itu terfokus di 4 desa. Itu tadi banyak dibahas dalam lokakarya ini. Kendala yang paling berat memang mendorong generasi muda untuk bertani. Karena secara real kami menemukan di lapangan bahwa penyebab utamanya adalah itu tidak menjanjikannya hasil pertanian itu. Tapi sebenarnya ada jalan tengahnya. Jadi dengan teman-teman meramu pestisida sendiri, meramu pupuk sendiri, itu sudah bisa kita anggap akan mengurangi ongkos produksi. Jadi ketika hasil pertanian konvensional dibandingkan dengan hasil pertanian organik ketika dijual dengan harga yang sama, itu jelas-jelas teman-teman membuktikan itu untungnya bisa lebih banyak yang organik. Jadi di situ kami mencoba untuk melakukan penyadaran bersama kolaborasi dengan
teman-teman yang sudah kita bentuk dalam kelompok generasi muda. Oke, cukup. Dengan Pak, Dengan Bapak siapa? Nama saya Jamandi Tiga. Saya Project Manager Kabupaten Grobogan. Hari ini acaranya selesai dengan Pak bisa disampaikan terkaitan dengan kegiatan ataupun pelaksanaan Ecogreen selama ini, Pak? sebelumnya saya perkenalkan ya, saya Sumahan dari Desa Ketanrejo, Kecamatan Godong. Jadi selama ini teman-teman dari Ecogreen itu memberikan pelatihan atau pendampingan untuk pertanian yang ramah lingkungan. Apa yang selama ini sudah kita capai bersama dari Ecogreen, dari Ketanrejo sendiri, kita sudah bisa untuk yang pertama untuk menghasilkan beras sehat. Yang kedua, di input produksi kita sudah bisa bikin untuk pupuk, pestisida, baik itu pupuk padat ataupun pupuk cair. Jadi petani sudah merasa terbantu dengan input produksi. Jadi itu kan sudah bisa kita tekan serendah mungkin. Dan yang jelas itu hasil dari pertanian itu sudah jelas sehat untuk kita konsumsi. Terus dari peminat Ecogreen sendiri mungkin dari kalangan milenial? Ya kalau selama ini kan memang tujuan dari Ecogreen itu kan untuk generasi muda dan petani perempuan. Jadi kita ingin mencari kader-kader dari teman-teman yang muda untuk dijadikan kepada. Terus sedikit bisa disampaikan untuk program produk-produknya, Pak, yang sudah dijalankan. Jadi dari yang pertama untuk produksi kita bisa untuk bikin pupuk padat, pupuk organik cair, pupuk organik padat, pestisida nabati. Dan hasil produksi kita sudah ada beras sehat, itu ada beras merah, beras hitam, dan juga beras putih. Harapannya, Pak, harapannya? Harapan kita pada untuk khususnya generasi muda, jadi marilah kita giatkan pertanian yang berkelanjutan untuk menjaga kelestarian alam. Cukup, makasih. Untuk penawaran sendiri bagaimana, Pak, untuk Ecogreen-nya itu? Oh ya, perkenalkan nama saya Aman Maulana dari Desa Wasupawa. Saya sebagai Ketua Kelompok Tani, Maju Tani di desa. Saya ikut pelatihan di Ecogreen emang bermanfaat. Saya jadi bisa terkoneksi dari semua desa di sini. Kita mengembangkan pertanian yang ramah lingkungan. Harapannya? Harapannya untuk pemuda-pemuda baru untuk bisa ikut meramaikan di dunia pertanian yang semakin menjanjikan ini. Dari Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah, Heru Gunawan, Jurnal Media Indonesia melaporkan.